Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, sentiasa di bawah naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita hadis Kitabul Jami' Babuz Zuhdi wal Wara'i, berkaitan dengan adab. Adab ataupun akhlak yang menjadi gaya hidup seseorang adalah salah satu message utama, tujuan utama diutuskannya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Sehingga baginda bersabda, innama bu'ithu li utammima masalihal akhlaq. Ada dalam matan yang lain, makarimal akhlaq. Hanya saja, aku, kata Nabi, dibangkitkan oleh Allah sebagai utusannya semata-mata untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Islam mengajarkan kita akidah, keimanan. Itu pun supaya kita punya akhlak, berakhlak mulia dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam mensyariatkan pelbagai hukum hakam. Itu pun tujuannya untuk membina akhlak yang mulia. Sehingga salah satu daripada makna hadis yang dibacakan tadi, kesempurnaan akhlak seseorang
sama ada akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada nabinya, akhlak kepada sesama muslim, akhlak kepada orang tuanya, bahkan akhlak kepada diri sendiri, menjadi tujuan akhir bagi disyariatkannya agama Islam. Selama ini kita telah pelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan az-zuhdu wal wara'. Ya, contoh hadis-hadis kalau kita perhatikan, hadis-hadis terakhir yang kita pelajari. Termasuk cara beragama Islam seseorang yang paling baik. Cara beragama Islam yang paling baik atau Islam terbaik yang dilamalkan oleh seseorang. Apa Nabi kata dalam hadis sebelumnya? Tarkuhu malayakni. Meninggalkan apa yang tidak penting. Yang dia tidak perlukan. Sehingga orang mukmin ini hidupnya apapun nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, mereka pastikan dimanfaatkan, digunakan untuk melakukan perkara-perkara yang memberi manfaat ima pada diri sendiri, lebih-lebih pada orang lain. Tidak ada yang sia-sia. Itu akhlak yang luar biasa itu. Sehingga ramai kalangan ulama, pada saya pelajari pada sidang lepas, hadis itu adalah separuh daripada agama. Ada yang mengatakan bahkan itu adalah agama itu sendiri. Tengok betapa besar Islam memandang akhlak. Betapa tinggi kedudukan akhlak dalam beragama. Orang mukmin yang imannya paling sempurna, Nabi kata, yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin, orang muslim yang paling sempurna Islamnya, yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang mengaku dirinya mukmin, Nabi kata, dia bukan mukmin selagi jiranya tidak selamat daripada gangguan tangan dan lidahnya. Subhanallah. Orang muslim yang mengaku dirinya beragama Islam, dia belum muslim selagi orang lain belum selamat daripada perangai buruknya, akhlak lagi. Bahkan hadis terakhir yang kita pelajari, subhanallah, Nabi bicara tentang kesempurnaan rohani sekaligus jasmani. Hadis yang ke-1504 yang terakhir kita pelajari. Berkaitan dengan akhlak, kebiasaan yang perlu diamalkan oleh muslim semasa makan. Nabi menyampaikan memang dengan kalam khabari. Tidak ada tempat meletak barang, menyimpan barang, tempat untuk diisi dengan barang yang lebih buruk. Yang diisi oleh Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Itu celaan yang luar biasa daripada Rasul pada mereka yang tidak punya disiplin, tidak punya akhlak, tidak punya etika dalam bab makan. Sama ada ia menyalahi hukum hakam agama sehingga yang haram pun dimakan, ataupun menyalahi akhlak agama yang mulia sehingga berlebih-lebihan, pembadhiran, al-israf, at-tabzir, dan lain sebagainya.
Sehingga dalam penjelasan yang kita telah pelajari, bagaimana seorang dokter yang diantar oleh Raja Mesir ke Madinah untuk buka klinik istilahnya. Setelah beberapa bulan, karena tidak ada pasien yang datang, balik kampung. Bukan tak tahan di Madinah, buat apa aku di sini, tidak ada orang sakit. Siasat punya siasat, tabayun punya tabayun, rupa-rupanya. Pada zaman itu, di bawah Nabi SAW, orang Muslim sungguh-sungguh disiplin dan pandai menjaga tabiat makan. Ini bukan perkara remeh. Ini bukan perkara remeh. Iyakum wal batna fit ta'im was syarab. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, jauhi oleh kamu. Jangan sekali-kali kamu lakukan, jauh oleh kamu sekalian makan minum yang terlalu kenyang. Berlebihan maksudnya. Mengisi perut bukan karena keperluan, tapi karena keinginan. Sehingga yang dimasukkan dalam rongga tubuhnya jauh melebihi daripada apa yang diperlukannya. Fa innaha mafsadun li jismi, karena ia pertama akan merusakkan kesehatan tubuh badan kamu. Tengok, Nabi sudah bicara tentang kesehatan jasmani. Wa turith taqam, dan bila kamu tidak pandai jaga makan, ia akan menyebabkan berbagai penyakit. Masya Allah. Nabi bukan seorang doktor. Tapi Nabi sudah bicara tentang kesehatan. Dan kamu akan menjadikan malas dalam melakukan sholat. Malas. Ibadah jadi malas. Ya, mau boleh bacalah kitab-kitab lama, kitab turos warisan. Bahkan kalaulah mungkin jamaah ada yang pernah baca, atau ada yang ingin baca, atau mungkin minat baca. Saya pikir baca tidak ada salahnya. Apa saya bacalah. Apalagi yang kita bacakan tidak semuanya kita yakini dan tidak semua kita amalkan. Jangan membatasi bacaan kalau boleh. Baca semuanya. Lagi pula kan tidak semua kitab yang kita baca kita amalkan, kita yakini kebenarannya. Boleh jadi yang kita baca itu tidak betul. Sekurang-kurangnya kita tahu mana yang betul, mana yang tak betul. Semakin banyak bacaan, semakin bagus. Contoh dalam kitab Ihya Ulumuddin Karimah Al-Ghazali. Walaupun mungkin sebagainya tak begitu minat baca kitab ini, karena di situ banyak hadis-hadis yang tidak boleh dipertanggungjawabkan. Oke, tidak jadi masalah. Itu memang dimaklumi. Tapi beliau, Imam Ghazali, Masya Allah, menguraikan tentang kelebihan berlapar dan bahaya kenyang. Sangat luar biasa. Larangan sudah jelas daripada Nabi. Larangan berkenyang-kenyang sudah jelas hadisnya. Nah, bila Imam Ghazali coba mengetahui rahasia apa keburukan di sebalik makan terlalu kenyang dan apa kelebihan berlapar. Subhanallah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga tidak ingin ketinggalan dalam memberi komentar tentang bab etika makan. Ingat ya, yang kita beri ini bukan etiket seperti mana yang kita pelajari itu, bukan. Itu satu hal sendiri. Ini terus kepada matlamat akhir. Maratibul ghada thalasah, kata Ibnu Qayyim. Tingkatan-tingkatan orang makan itu ada 3. Orang makan itu ada 3 jenis.
tingkatan. Satu, marotibul hajat. Pertama, yakni tingkatan hajat, keperluan. Itu paling utama, keperluan. Kenapa makan? Saya sangat perlulah, sebab rasanya sudah lapar sangat dan badan saya kekurangan zat pertama. Sudah, itu paling basic. Dan itu dituntut. Kalau tidak mau makan, kemudian sakit, malah berdosa. Apalagi bila dia meninggal. Karena keengganan nak makan, karena dia mogok makan. Boleh dikira bunuh diri. Yang kedua, martabatul kifayah. Kata Nukai. Pertama, martabatul hajah. Keperluan. Kedua, martabatul kifayah. Kifayah itu mencukupi. Yang hajat tadi sebenarnya belum cukup. Awak sudah kenyang? Ya, belum kenyang lah, tapi sudah tidak lapar. Nah, itu hajat. Habis tak apalah. Tak apa kalau sebenarnya saya belum kenyang, tapi sudah tidak lapar. Sudah. Hajat. Yang kedua, kifayah. Ya, dilebihkan sikit untuk mencukupi. Ya, sudah kenyang? Belum. Ya, tak apalah, awak tambahlah. Nah, yang ketiga nih, martababul fadalah. Berlebih-lebihan. Berdasarkan hadis Nabi tadi, nampaknya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menggalakkan makan itu ikut yang pertama. Martabadul hajat. Martabadul hajat. Jamaah sekalian, ada seorang, diriwayatkan ada seorang, ini dalam hadis aslu jami', hadis sebagai dasar yang merangkumi, mencakupi keseluruhan ilmu basic kesehatan. Usul tib kulli. Dia akan bahwasanya Ibnu Abi Masawih. Ibnu Abi Masawih. As-Saib. Dia seorang pengkaji, seorang peneliti, ya boleh kata seorang researcher lah. Lamma qara'a hadzal hadis, ketika beliau membaca hadis ini, hadis tentang sabda Nabi, tidak ada wi'a yang lebih buruk diisi oleh anak Adam lebih daripada perutnya. Kita makan ni. Ketika beliau baca hadis ini, fi kitab Abi Khaitamah, dalam kitab Abu Khaitamah, apa komentar dia setelah baca? Ini seorang yang cerdas pikirannya, cerdas memahaminya. Ibnu Abi Masawih. Apa komentar dia? Lawis ta'malan nasu hadhil kalimat. Kalaulah semua manusia beramal, mengamalkan hadis ini, pamatuhi hadis ini. Yang kata Nabi tadi, yang dimakan itu perut dibagi menjadi 3 itulah. Kata Ibnu Qayyim itu hanya ada hajat itulah. La salimu minal amrad wal asqam. Biasanya semua manusia akan selamat dari berbagai jenis penyakit. Tak ada orang sakit. Wala ta'attalat marasayat. Klinik tutup. Klinik tutup, hospital tak ada. Wadaka kini soidalah, dan juga tidak adalah farmasi-farmasi buka. Tak ada orang usaha buat farmasi. Kedai farmasi, kedai apotik, tidak ada. Buat apa buat klinik? Buat apa tu bukan hospital? Buat apa buat obat?
Kata Ibnu Abi Syaibah, semua orang sehat. Kemudian dia, macam mana nak sehat? Jaga makan, amalkan hadis ini. Subhanallah. Jadi kalau kita beramal dengan hadis ini dan ini, ya, karena ingin patuh pada Rasulullah, itu sunnahnya mas sekalian. Berpahala. Ingat, amalan yang berpahala dianggap amal soleh itu bukan hanya wirid. Bukan. Termasuk amal soleh, mengamalkan sunnah, ikut sunnah, amalkan hadis ini. Jaga makan. Ya. Bagaimana mungkin sabda Nabi itu dianggap sunnah? Ucapan Nabi, perintah Nabi, amalan Nabi, ikrar Nabi. Nabi mungkin tak cakap, tapi Nabi beramal. Ini tidak. Nabi bersabda, Nabi beramal. Masya Allah. Dan jangan lupa, hadis yang kita pelajari pada siri lepas, ketika Nabi memberitahu sebaik-baik generasi adalah generasinya, sahabat maknanya, kemudian generasi selepasnya, tabi'in maksudnya, kemudian generasi selepasnya, tabi'in, 3 generasi. Tapi dalam Bukhari Muslim, jangan baca setakat itu. Sebab kalau dibaca hanya 3 generasi, nanti orang pikir keteladanan 3 generasi yang orang panggil sebagai salafus soleh hanya dalam ibadah mahdhah. Dalam pemahamannya terhadap syariat. Pemahamannya terhadap akidah. Tidak salah tapi belum lengkap. Karena selepas itu Nabi memberitahu. Selepas itu nanti adalah kaum. Dan selepas 3 generasi itu maknanya bukan jenis yang terbaik. Apa yang kan mereka bukan generasi teladan, tidak ikuti yang salafus saleh. Ya, mereka suka bersaksi. Suka bersumpah, tapi sumpahnya tak ada nilai. Mereka khianat. Diberi amanah, mereka khianat. Mereka bernazar, tidak tunaikan. Mereka berjanji, diabaikan. Dan yang tak kalah pentingnya, wa'il harufihi bisaman. Generasi setelah 3 itu Nabi dah beritahu dah. Nanti ramai daripada mereka yang saman. Saman itu maknanya lemak. Orang yang banyak saman namanya lemak, namanya samin. Gemuk-gemuk. Coba apa maksud Nabi? Dan ramai daripada mereka nanti yang gemuk-gemuk. Bukan itu karena faktor cara makan yang tidak sehat. Bila Nabi kata, selepas 3 generasi itu ada sifat-sifat buruknya, yang disebut tadilah, suka bersaksi, tapi saksinya auta, khianat, pecah amanah, janji tak ditepati. Lalu itu mereka gemuk-gemuk. Maknanya, salafus soleh ini bukan hanya hebat dalam masalah akidah, bukan hanya menjadi teladan bagi kita dalam memahami syariat, tapi yang ketiga tengok, ihsannya. Tidak ada yang khianat. Tidak ada yang tidak tepat janji. Tidak ada yang murah bersaksi. Itu saja. Cakap saksi. Dan jamin mereka ini menjaga makanan. So, menjaga makanan, menjaga kesehatan itu termasuk sunnah Nabi. Bahkan bila tidak menjaga itu, mana tidak ikut salafus soleh. Itulah. Saya tekankan lagi sekali. Bila sebut salafus soleh, 3 generasi terbaik, jangan hanya terbaik dalam masalah pemahaman akidahnya, syariahnya.
Nih, gaya hidupnya tidaklah juga dimasukkan. Jika mengikuti salafus soleh dalam bab akidah, itu penting. Jika mengikuti fahaman soleh dalam masalah syariah, itu mustahab. Mengikuti salafus soleh dalam gaya hidup, itu juga mustahab. Paham ya? Inilah yang kadang terlepas pandang dalam kehidupan. Seakan-akan, itu tak ada kena mengenal. Itu kurang penting. Macam mana kurang penting? Apa ada sesuatu yang disabdakan oleh Nabi dan dicontoh oleh Nabi, benda yang tidak penting. Bila Nabi bersabda, Nabi arahkan, Nabi contohkan, bahkan Nabi cela mereka yang tidak mengamalkannya. Pastilah perkara itu sangat penting. Sangat penting. Hanya kadang orang memahami, karena itu masalah dunia lah, masalah saja, kalau kita jaga pun sakit juga. Sakitnya badan tak jadi masalah, jangan sakit dalam jiwa. Susah kalau kita memahami begitu. Kita hendaklah menilainya apa saja yang Nabi sabdakan, apalagi Nabi contohkan, apalagi Nabi cela orang yang tidak melakukannya, pasti perkara itu sangat penting. Jadi jika Nabi kata wayadharu fihim as-siman, dan ramai daripada mereka yang samin-samin, itu bukan pujian itu. Itu bukan pujian. Itu celaan. Itu celaan. Baik, ya Mas sekalian. Ya, memang kita perlu menekankan dalam masa ini. Kita berusaha untuk mengamalkannya. Jangan, sebab dia ini mesti ingat ya, ini hadis yang bagi kita dengan kitabul adab ya. Kitabul adab. Al-wara' was-zuhdu. Baik, sekarang hadis yang berikutnya, coba jemaah lihat. Hadis yang ke-1505. 1505. Atau kalau dalam bahasa Arabnya, dalam Subulus Salam, sarahnya, hadis yang ke-1394. Saya bacakan hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dikeluarkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah, dan melalui sanadnya qawi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam khatta'un, banyak melakukan kesalahan. Bukan sekali, dua, banyak kali. Banyak kali. Khata', wazan mubalaghah ya. Khata'. Macam ghafar, ghaffar, kafaro, kaffar, satara, sattar. Jadi khata' itu mubalaghah itu. Fa'al wazannya. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah banyak bertaubat. Banyak bertaubat. Saya baca dahulu penjelasannya dalam buku itu, saya ringkas. Perawinya Tirmizi, Ibnu Majah, darjahnya kuat, darjah hadis. Maksudnya seluruh manusia tidak ada yang terlepas, yang luput daripada melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu boleh terhapus apabila seseorang itu mau bertaubat.
dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah manusia yang paling baik ialah manusia yang gemar segera bertaubat dan mohon ampun kepada Allah, sama ada kesalahan yang dilakukan itu dengan sengaja maupun tidak sengaja. Hukumnya, orang yang melakukan suatu perbuatan yang salah wajib bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang ada dalam buku terjemahan itu. Baik, ya mas sekalian, hadis ini sebenarnya melalui banyak jalan. Ya, sebagai penjelasan sedikit saja. Hadis yang sedang kita pelajari melalui banyak jalan. Ya, contohnya ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad juga meriwayatkan, Ad-Darimi juga meriwayatkan, Al-Hakim juga meriwayatkan. Tetapi Imam Hakim juga meriwayatkan. Imam Tirmizi kata la na'rifuhu illa bihadis ala Ibnu Mas'ud an Qatadah. Aku tidak mengenali hadis ini kecuali pada hadis melalui jalur Abi Mas'adah bin Qatadah. Imam Hakim yang juga menjadi perawi hadis ini, pernah merawikannya, beliau berkomentar sahihul isnad. Isnadnya sahih. Imam Al-Qattan, Ibnu Al-Qattan, dalam kitabnya Al-Wahmu wal Ibham, Al-Wahmu wal Iham, Al-Wahmu wal Iham, beliau menyatakan hadis ini sahih. Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Nasruddin Albani menilai hadis ini hasan. Oke, itu statement. Tetapi qala anhu al-Bukhari. Imam Bukhari berkomentar tentang hadis ini. Apa kata beliau? Fihi nadhar. Dalam hadis ini ada nadhar. Ya, ada sesuatu yang jadi perbincangan perlu diperhatikan, perlu diberi komentar. Wa aidan dha'afahu Abu Daud. Sementara Abu Daud pula mendhaifkannya. Bukhari kata hadis ini masih perlu diperhatikan betul-betul, perlu ada perbincangan. Mana ada masalah. Abu Daud kata hadis ini dhaif. Tetapi karena yang lain menganggap sahih, yang lain menganggap hasan, Ibnu Hajar hasan, ada yang dhaif, ya itu menurut penilaian ahli-ahli hadis. Paling tidak hadis ini walaupun mungkin tidak mencapai taraf qat'iyut thubut. Kenapa tidak mencapai qat'iyut thubut tapi dhanniyut thubut? Ya karena ada yang mendhaifkan, yang mensahihkannya, itu maka peringkatnya ada dhanniyut thubut. Tetapi dilalahnya apa yang dimaksud, yang ditunjuk oleh hadis ini qat'i. Nah, itu menariknya. Apa yang dimaksud qat'i? Anak Adam itu salah. Sebab banyak ayat-ayat yang lain yang begitu. Hadis lain yang kata begitu lebih yang sahih. Kata begitu juga. Oh, manusia yang ada. Bahkan sejarah manusia, ada Adam di surga. Salah. Itu betul maknanya. Jadi, apa yang dimaksudkan bersifat qat'i. Tidak perlu diragui. Dan orang yang salah, sebaiknya, sewajibnya bertaubat. Itu kan pelajaran qat'i. Jadi kalau kita lihat dari segi subut atau tidaknya hadis ini, ia berperingkat dhanniyut thubut, bukan qat'iyut thubut. Karena tadi ada yang menganggap sahih, ada yang menganggap qawi, ada yang menganggap hasan. Sementara dilalahnya qat'iyut dilalah. Apa yang dimaksud oleh hadis ini
bersifat qat'i, bukan dhanni lagi. Apa tidaknya setiap anak Adam itu salah? Bukan hadis ini saja, hadis dalam hadis Bukhari menyatakan begitu. Dan hadis Muslim, Masya Allah, lagi jelas. Dan hadis Muslim daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di genggaman tangannya. Nabi bersumpah dengan nama Allah tu. "Lau lam tadnibu." Walau lam tudhibu, kalaulah kamu ni tidak pernah berdosa, kalaulah kamu, wahai anak Adam, tak pernah berdosa, daripada lahir hingga meninggal, tak pernah berdosa, semua kamu begitu, la dhahaballahu bikum, pasti Allah akan hilangkan kamu. Maknanya Allah akan musnahkan makhluk yang bernama manusia. Kenapa? Karena makhluk yang bermaksud ini Allah ciptakan tak erti buat dosa. Kenapa masih ada dua makhluk? Malaikat sudah ada. Malaikat makhluk yang cipta tak erti buat dosa. Kenapa masih ada makhluk yang lain yang bernama manusia? Jika sifatnya seperti malaikat. Diangkat. Waja'a biqaumin, dan Allah pasti akan datangkan satu kaum makhluk yang lain yang yudnibun, mungkin melakukan dosa, ada potensial untuk berdosa, wa fayastaghfirunallah, lalu mereka mohon ampun kepada Allah, fayaghfirulahum, dan Allah pun ampunkan mereka. Itu hadis sahih. Dan ayat Quran sudah jelas, kisah Adam di surga kan pernah berdosa. Fa'asa Adam rabbah faghawa. Allah sendiri menyatakan Adam menderhaka. So manusia, yakni makhluk yang Allah ciptakan, punya potensi untuk berdosa. Itu qat'i. Itu yang saya maksudkan dilalahnya qat'i. Qat'iyud dilalah. Walaupun hanya dhanniyut tubur. Itu keduanya. Jadi boleh dipegangi dan memang sepatutnya dipegangi. Jamaah sekalian, hadis ini juga mengajar kita sifat wara. Sifat wara. Pertama yang diberikan dan yang diberitahukan oleh hadis ini kepada kita, tadi saya katakan bahawa sifat semula jadi manusia, ciptaan Allah ini Allah berikan padanya bakat, potensi untuk buat salah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi itu Nabi kata kullu bani Adam. Setiap, tanpa kecuali. Tidak ada di belakang illa tak ada. Mungkin ada yang terlintas. Nabi kan juga Nabi. Nabi kan maksum. Macam maksum itu kan macam mana? Nabi kata semua anak Adam. Nabi pun anak Adam juga. Dan Nabi maksum. Macam mana boleh Nabi kata semua anak Adam termasuk Nabi? Itu kena belajar akidahnya. Tolong kita belajar lebih. Kemaksuman itu dari aspek apa? Kemaksuman Nabi itu kan daripada segi risalah, daripada tablignya. Di mana Nabi tidak mungkin melakukan kesalahan dalam menyampaikan tablignya. Tapi secara basyariah, Nabi pernah melakukan salah. Lupa, salah. Itu ada sifat basyariah Nabi. Ya. Kan Nabi pernah menasihati sahabat yang menanam tamar, tak perlulah dikawin-kawinkan tamar itu, tanam sajalah dengan izin Allah. Ya, ada sahabat yang ikut, ada sahabat yang tidak. Rupanya setelah ditanam, tamar yang ditanam setelah dikawinkan itu buahnya lebih baik, lebih banyak. Sementara yang ikut nasihat Nabi, tak payahlah dikawin-kawinkan itu. Buahnya tak seberapa. Nabi mengakui, antum a'lamu bi umuri dunakum. Kalau itu kamu lebih pandai daripada aku. Lebih pandai daripada aku. Aila yahnul insanu minal khoti'ah. Mana hadis ini
tidak ada manusia yang sepi, yang luput daripada kesalahan. Bahkan hadisnya, ayatnya khata. Khata, saya tadi wazan mubalaghah. Fa'al. Fa'al, khata, mubalaghah. Artinya bukan sekali dua melakukan kesalahan, banyak kali, berulang kali. Banyak kali, berulang kali. Khata'un. Itu dia. Lama fitrah alaihi minad dha'fi. Kenapa begitu ya? Ya, karena fitrah manusia, fitrah kejadian manusia ini dicipta daripada lemah. Kan manusia dicipta daripada dha'fun, lemah. Ada dha'fun, ada ajul. Dahlah lemah, ada sifat yang lain, ajul. Ajul itu yakni tergesa-gesa. Nah, itu yang punca dia akan melakukan kesalahan. Wa damul inqiyati li maulah fi fi'li ma da'ahu ilaihi. Sifatnya lemah, suka sifat tergesa-gesa, ya pastilah akan sering melakukan kesalahan. Sehingga seringkali tidak melaksanakan, tidak patuh kepada Tuhannya, kepada arahan Tuhannya. Meninggalkan larangan Tuhannya. Walakinnahu ta'ala fataha babat taubah li ibadih. Ini indahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmatnya membuka pintu taubat seluas-luasnya buat mereka hambanya yang berdosa. Wa akhbaru anna khairal khatta'in humul muqthiruna min taubah. Dan orang yang banyak melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan, yakni banyak bertaubat. Khata', tawab. Nah, di depan kan khata'. Khata' itu orang yang buat banyak salah. Tawab itu orang yang banyak bertaubat. Jadi secara ringkas, Allah ciptakan manusia, dan ini bukan pilihan kita. Kita dicipta Allah sebagai makhluk yang punya potensi untuk salah. Jadi tak mungkin tidak salah dalam perjalanan hidup. Kemudian Allah pula dengan sifat rahmat dibukakan pintu taubat seluas-luasnya. Malam yughargir. Ingat, ini adalah kehendak Allah ya. Kita tak payah tanya lebih-lebih, kenapa ya Allah buat begitu? Kenapa Allah buat begitu manusia diberi petunjuk untuk buat salah? Selepas buat salah pula Allah susah-susah membuka pintu taubat. Selepas buat itu pula Allah suruh bertaubat pula. Orang taubat pula ada yang taubat, ada yang tidak. Yang taubat diampunkan, yang tidak kemudian dimurkai, lalu di akhirat disediakan surga dan neraka. Kenapa tak semuanya dicipta tak pandai buat salah, jadi tak payahlah ada peraturan taubat, tak payah ada ayat taubat. Sehingga tak payahlah ada surga dan neraka. Tak payah ada neraka karena semuanya dah baik. Kalau semua dah baik, bukan karena pilihannya, tak payah masuk surga. Karena masuk surga bukan pilihannya. Iya pula ya. Jangan bertanya yang itu. Nah, kalau pertanyaan lebih jauh lagi bingung kita. Lalu buat apa manusia? Allah cipta manusia. Kan elok, tak payah ada ciptaan, tak payah mengatur. Ini buat manusia, buat makhluk, lalu buat peraturan. Kan susah. Ya, kita tidak boleh bertanya begitu tentang Allah. Itu kehendak Allah. Apa rahsia di sebalik Allah? Allah mencipta manusia lalu dibuatnya peraturan macam-macam. Lalu kemudian nanti ada balasan macam-macam. Minta maaf kalau dalam bahasa kita ya. Ini minta maaf maksudnya Allah. Kalau bahasa kita kan, buat apalah buat macam itu. Lah akhirnya kena menjaga. Kena jaga. Buat peraturan lah. Kan tak payah buat apa-apa. Lagi pula, dia tidak perlukan ciptaannya. Tengok. Lagi pula Allah kan tidak memerlukan kita. Sebenarnya kitalah yang perlukan dia. Lalu buat apa bercipta manusia banyak-banyak? Suruh taat, dilarang maksiat.
Wah, ketaatan manusia tidak memberi apa-apa manfaat baginya. Maksiatnya pun tidak merugikan baginya. Itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kalau kita fikirin. Apa agak-agak rugi? Ini hanya andaian lah, tapi jamaah tak perlu mengisahkan. Kita andaikan. Apa ruginya Allah jika alam dan isinya Allah tidak ciptakan alam dan isinya? Coba apa rugi? Kan tidak ada. Dan apa untungnya Allah mencipta alam dan isinya? Kan juga tidak beruntung. Nah, kalau pertanyaan begitu nanti kita, iya ya. Lalu buat apa alam dan isinya? Itu kalau pertanyaan paling basic lah. Tidak boleh sampai ke sana ya berpikirnya. Jadi manusia makhluk yang berbeza dengan malaikat. Karena manusia ada diberikan fujur dan takwa. Minta maaf, ini bahasa mudah, bahasa mudah ya. Malaikat ini kalau ibarat dokter ya, ibarat seorang dokter, malaikat ini dokter spesialis, dokter pakar, malaikat ini. Itu aja, buatnya itu saya bawa wahyu saja. Cabut nyawa saja. Itu aja lah. Yang tasbih di lauh mahfuz di aras, tasbih. Ya, ibarat dokter spesialis pakar. Kita ini, manusia ini ibarat dokter apa dipanggil? GP ya. General practice. Semua tahu. Cuma tahu. Buat itu, reti buat itu. Jadi kita ini makhluk multi talenta. Macam-macam boleh. Nak melakukan kerja amal mencontohi malaikat, boleh. Minta maaf, aliyadzubillah. Nak berperangai macam iblis pun ada bakat. Minta maaf, nak berperangai macam sifat hayawan pun ada bakat. Itu manusia, multi talenta. Baik, saya boleh simpulkan pesan awal berikan hadis ini. Bila Nabi bersabda setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan melakukan kesalahan bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tapi banyak kali. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan banyak kali, yakni banyak taubat. Saya boleh simpulkan awal begini. Bermakna manusia yang baik menurut agama ya, menurut hadis Nabi ini ya, manusia yang baik bukannya manusia yang tak pernah buat salah. Saya ulangi. Manusia yang baik bukannya manusia yang tak pernah buat salah. Karena memang tak ada manusia yang tak pernah salah. Tapi manusia yang baik ialah mereka yang mau memperbetulkan kesilapannya. Dalam bahasa agama, bertaubat. Jadi kalau orang itu buat salah, belum tentu dia tidak baik. Begitu maksud saya. Orang buat salah, ya belumlah dikira tidak baik. Karena memang sifat manusia buat salah macam mana. Yang tak baik itu jika mereka yang dah salah itu tak mau bertaubat. Coba kalau orang yang salah, buat salah itu, kita anggap orang yang tidak baik. Lalu siapa orang yang baik? Saya ulangi. Kalau orang yang bersalah itu kita anggap tidak baik. Sekarang siapa manusia yang baik? Ya tidak ada lah. Karena semua manusia buat salah. Kenapa saya tekankan pemahaman ini jamaah? Iya, karena nanti bila kita melihat orang yang salah, kita tidak akan terus membenci orang itu. Bila kita sudah menghukum orang yang salah itu orang yang jahat, orang yang tak baik, ya pasti timbullah rasa tak suka, rasa marah kepada orangnya. Itu kata ahli akhlak, kepada ahli akhlak yang kuat ihsannya.
Saya pernah terbaca kitab itu, saya lupa kitab mana yang baca. Tapi maksudnya, Islam ini menyuruh kita, bila kamu lihat orang salah, tak perlu kamu marah, tak perlu kamu marahi. Orang salah hanya perlu diperbetulkan. Orang lupa tidak perlu dimarahi. Orang lupa perlu diingatkan. Orang bodoh jangan dibenci. Orang bodoh hanya perlu diajar. Orang bengkok jangan dimaki-maki. Orang bengkok hanya perlu diluruskan. Coba kalau kita dakwah. Sehingga keinginan kita ketika kita berusaha meluruskan orang bengkok, mengingatkan orang lupa, mengajar orang bodoh, itu karena atas dasar kasih sayang. Kenapa? Karena orang yang bengkok, orang bodoh, orang lupa, kita belum lagi memandangnya, belum lagi menghukumnya sebagai orang jahat. Kalau saya tidak salah dalam kuliah subuh dululah, dalam kultum. Kuliah 7 menit di Masjid Al-Azhar, Yayasan Dr. Hamka. Orang yang dia pernah berkata, saya masih ingat ucapannya, berkaitan ayat inilah dia kata. Sebetulnya, kalau kita renungkan betul, tidak ada orang yang tak baik itu tidak ada. Sebenarnya kalau kita renungkan betul-betul tidak ada orang jahat. Katanya. Macam mana tak ada orang jahat? Banyak perompak sana, penipu sana. Ya, coba renungkan betul-betul. Hakikatnya tidak ada orang yang jahat. Yang ada yakni orang yang belum tahu jalan untuk jadi baik. Sebab itu jangan kamu kata jahat. Kalau kamu sudah hukum dia jahat, kamu nanti timbul kebencian. Coba lihat orang yang kamu anggap jahat tadi. Jangan dihukum sebagai orang jahat. Tapi orang yang belum tahu jalan untuk jadi orang baik. Dia belum tahu jalannya untuk jadi baik itu macam mana. Karena dia belum tahu, kita yang dah tahu, tunjukkan. Bila nanti sudah tahu jalan untuk jadi baik, mungkin dia akan menjadi lebih baik daripada kita. Lihatlah Umar bin Khattab. Oh iya, Umar dahulu jahat rupanya bukan inilah. Dia belum tahu jalan jadi baik. Karena manusia ini betul ada bakat untuk jahat, tapi juga ada bakat untuk jadi baik. Kan gitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memberi peluang untuk mengubah, memperlukan kejahatannya. Artinya sejahat apapun seseorang, sebanyak manapun dosa seseorang, peluang untuk dia jadi baik sangat terbuka. Sangat terbuka. Sejahat manapun seseorang, seburuk manapun seorang, dalam pandangan kita, Islam kata, peluang untuk jadi orang baik, peluang untuk dapat surga lah, tegasnya begitu. Pintu surga lah, tegasnya begitu. Masih terbuka buat orang ini. Saya tak kata orang ini akan masuk surga ya, terbuka baginya. Peluang masuk surga masih ada, selagi belum mati lah. Sehingga Nabi mengajarkan apa ini, sehingga dakwah Nabi macam itulah, dia punya pola dia. Pola dakwah Nabi kan begitu. Tidak dibenci orangnya, tapi dibenci perbuatannya. Perbuatan yang salahnya Nabi tak akan beli tolak ansur. Tapi orangnya dipeluk ibaratnya. Perbuatannya tidak disukai, tidak dibenarkan, tidak diberikan tolak ansur. Tapi pelakunya dipeluk istilahnya. Bahasa kita istilahnya dipeluk. Dirangkul, dipeluk di ininya. Sebab walaupun orang ini jahat, melakukan kejahatan, ya kadang dia sedang mengikuti, sedang mengembangkan, sedang menunjukkan bakat jahatnya. Tapi dalam dirinya masih ada bakat yang luar biasa untuk jadi orang baik.
Itu akhlak ya Mas Kian. Cara memandang manusia itu luar biasa tuh ya. Tapi ini kan tidak. Khawarij lagi, ya Allah ya Tuhanku. Tengok orang tidak sholat kafir. Khawarij, orang muslim, melakukan dosa besar kafir. Halal darahnya. Coba macam mana? Halal darah dia. Karena sungguh. Nampak memang bagus, tegas. Tapi nampaknya ketegasannya melebihi Rasulullah. Ya. Orang melakukan dosa besar, ikut Mu'tazilah Khawarij itu kafir. Bukan muslim lagi. Dia bilang kafir, halal darahnya. Dan mereka boleh memperlakukan orang yang tak sholat tadi, walaupun dia masih muslim, ya sesuka hati ya. Subhanallah. Dan ini yang banyak berlaku. Kadang Allah, apalah kesalahan orang itu? Apalah dosa orang Islam? Dia masih baca syahadat, dia masih sholat. Mungkin kesalahannya, mungkin apa ya? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan berita itu tak betul lah dahulu. Dulu kan pernah ada berita, mudah-mudahan tak betul. Tapi ada dalam video dia, hanya tak tahu apa puncanya orang itu dihukum atau dipukul. Itu aja lah. Yang pasti ada orang dipukul. Tapi tak tahu apa puncanya. Lalu ada berita, mudah-mudahan berita itu bohong. Dahulu lah di Afghanistan. Si lelaki itu dipukul. Pusatnya apa? Rupanya tak bela janggut. Janggutnya dipendekkan. Dipukul. Mudah-mudahan itu tak betul ya. Tapi kalau betul, sayang sekali. Seorang Muslim, ya, lelaki, hanya karena janggutnya tak panjang. Lalu dipukul. Karena dianggap tidak melakukan ajaran Islam itu. Dahsyat sungguh ya. Sampai begitu dahsyat sungguh itu. Minta maaf ya. Orang-orang Indonesia, satu kutip berita, yang pergi bergabung dengan apa tuh di Suriah itu kan. Dan ISIS apa yang di Suriah itu. Ratusan jumlahnya. Laki dan perempuan, laki perempuan. Akhirnya banyak yang menyesal sampai sana dan berusaha untuk balik. Tapi susahnya luar biasa nak keluar daripada Syria. Terpaksa seludup sini, masuknya pun seludup. Ya, karena sebelum pergi itu tergiurlah dengan tahdisan negara Islam yang sempurna. Balik, akhirnya berjaya, ceritalah pengalamannya dan penyesalannya, sekaligus penyesalannya. Melihat di depan matanya. Lelaki ke perempuan kan yang tak ikut apa yang diarahkan mereka. Biasa dipukul itu biasa, dikurung itu biasa. Tidak diberi makan itu biasa. Itu ngeri sekali ya, kalau Islam dipakai ngeri sekali. Ketua munafik namanya Abdullah bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, cucu si Salul inilah. Itu kurang jahat apa dari segi syarak. Kemunafikannya disahkan oleh Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran banyak diturunkan. Perangai bunya, rekodnya buruk sungguh. Cucu si Salul ini. Umar seringkali mencadangkan pada Nabi, bunuh saja ini orang. Nabi kata, tak boleh, aku tak disuruh oleh Allah. Ketika dia jemput Nabi ke tempatnya, Nabi boleh datang pula. Wah, sudah jelas itu. Kemunafikannya disahkan oleh Al-Quran. Mana musuh dalam selimut lah. Musuh Islam dalam selimut. Musuh dalam selimut Islam dia. Nabi masih jemput lah datang pula. Sampai ke tempatnya pula Nabi malah dihinanya. Sahabat mengamuk hingga berlaku pergaduhan yang luar biasa itulah. Mereka menghina keldai Nabi itu kan dalam hadis yang panjang dalam sirah. Ketika meninggal, putranya namanya Abdullah. Abdullah JR lah istilahnya kalau sekarang. Sebab Abdullah bin dia jumpa Nabi.
Memohonlah kepada Nabi supaya Nabi datang ke rumahnya menyembahyangkannya. Nabi pergi, nak pergi juga. Umar tak boleh tahan, cemana nih Nabi pergi ini. Kenapa Nabi baik sangat pada orang yang jelas-jelas munafik. Walaupun akhirnya turun ayat dalam surah At-Taubah itulah. Abdullah, anak Abdullah Jihad, minta berasi budi ihsan Nabi memberikan sehelai bajunya. Alasannya apa? Nak dijadikan kain kafan. Dan Nabi berikan. Jadi ketua munafik itu mati dikafankan dengan baju Nabi. Bayangkan. Bagaimana Nabi boleh begitu tolak ansur? Apakah ini bermakna Nabi merestui kemunafikannya? Sama sekali tidak, ya Mas sekalian. Sama sekali tidak. Nabi tidak mungkin mengakui, merestui, meridhoi kemunafikannya. Mustahil. Tapi orangnya sama sekali. Seorang munafik diperlakukan sebagai orang Islam dari segi syariat. Orang munafik ini berhak diperlakukan sebagai orang Muslim dari segi zahir. Selagi Allah tidak larang. Baru selepas Allah turunkan surah At-Taubah, Nabi dilarang untuk sholat, kan Nabi akhirnya tidak menjalankannya. Nabi tidak lagi ziarah kubur. Kuburnya mendoakannya. Tapi tidak melarang sahabat untuk Nabi menyuruh sahabat untuk menyembahyangkannya. Itu bagi saya Allahu Akbar. Agak-agak lah kalau kita macam mana ya. Itulah bila kita melihat orang jahat, orang berbuat salah itu jahat, wah itu susah. Yang jahat itu bila dia buat salah kemudian tak mau bertaubat. Dalam bahasa mudah ya, mungkin istilah ini tidak tepat ya. Dalam bahasa mudah begini, tapi mungkin tidak tepat. Saya akui betul. Jadi berbuat salah itu normal. Kan nampak macam tak sedap ya. Sebab saya tidak tahu apa istilahnya. Normal dalam arti kata memang sifat manusia itu buat salah pasal begitu. Bukan normal maknanya biasa tak kisah, bukan ya. Jangan fahami begitu. Yang luar biasa, yang dikeji itu bila tak mau bertaubat, tidak mau perbetulkannya. Dan tidak mau bertaubat barangkali banyak sebabnya. Pertama, mungkin dia tak tahu yang dia salah. Bagaimana nak membetulkan? Kedua, dia tahu salah tapi tak tahu cara membetulkannya. Nah, ketiga, mungkin karena kesombongannya, macam-macam lah puncanya. Maka kewajiban orang Islam, yaitu tadi, mungkin dia tak mau taubat ini pasal tak tahu bahawa yang dibuat itu salah. Kan aja diingatkan. Itu maksud saya, kalau kita memahami, memandang manusia salah itu, sebagaimana Nabi memandangnya, insya Allah sikap kita kepadanya nanti akan berbeza. Kita memandang orang yang buat salah, tidak sebagaimana Nabi memandang mereka, pasti sikap kita nanti berbeza. Saya tak boleh bayangkan jika ada orang sejahat Abdullah bin Ubay bin Salul, cucu Salul hari ini, sejahat itu. Apalagi sudah dipastikan, sudah diakui, dibenarkan kemunafikan oleh Al-Quran. Bagaimana agaknya orang Islam memperlakukannya. Pernah berlaku di satu negara, ada pemilihan ya Mas kan. Pemilihan menteri besar, gubernur lah istilahnya. Ya, terus terang aja lah di Jakarta. Pemilihan gubernur. Yang satu Muslim, yang satu Cina, Katolik, Kristian. Wah, kempen lah. Waktu itu kempennya ya ini bukan atas rekod, agama di bawah-bawah. Sangat menjadikan sekali mana-mana orang Islam yang menyokong calon gubernur yang bukan Muslim, nanti bila mati masjid-masjid yang ini agak itu tidak mau dibangun. Ada itu spanduk bukan besar, banner besar-besar. Kami tidak akan menerima orang-orang mayat orang-orang menyokong ini. Bayangkan saya itu baru pecah huru-hara gara-gara pemilihan gubernur. Bayangkan.
Secara pemahaman agama itu bagi saya kurang tepat. Tidak. Itu saya bayangkan, kalaulah ada hari ini cucu si Salul itu, macam mana agaknya kebanyakan orang Islam memperlakukannya. Ngeri, sangat mengerikan. Yang pasti nanti kita tidak berakhlak seperti mana akhlak Rasulullah. Sikap kita kepada orang yang buat salah, itu namanya akhlak. Dan ini yang ditekankan oleh Rasulullah. Sehingga Nabi beritahu, wahai umatku, kamu mesti berakhlak kepada semua manusia dengan akhlak yang mulia. Kalau kamu hanya mampu berakhlak baik kepada orang yang kamu pikir baik, sedangkan manusia ini semuanya pernah buat salah. Kalau kamu hanya bersikap baik pada orang tak buat salah, mana ada? Semua manusia ini buat salah. Jadi kamu mesti bersikap dewasa, bersikap cerdas, bersikap adil, memperlakukan orang yang buat salah. Karena termasuk diri kamu pun buat salah. Masya Allah. Yubayyinu lana Rasul SAW. Nabi menjelaskan kepada kita dalam hadis ini. Annana kulluna mudnibun. Semua kita ini adalah ada bakat buat dosa. Kulluna mukhti'un. Semua kita buat salah. Naqbalu 'alallahi taratan menudbiru ukhra. Kadang-kadang kita berjalan menghadap kepada Allah, kadang-kadang kita membelakangi Allah. Kadang-kadang patuh, kadang-kadang ingkar. Nuraqibullahu azza wa jalla marratan wastawi alaina ghaflah ahyanan ukhra. Kadang kita merasa muraqabatullah, kadang-kadang langsung tak ingat apa-apa. Bermakna la nakhlu minal maksiat. Kita ini tidak sepi daripada melakukan maksiat. Wala budda ayakuna minal khata'. Sebab itu pasti kita melakukan kesalahan. Wala budda ayakuna minaz zalal. Pasti kita bergelincir dalam perjalanan hidup. Falaisa li ahadin mahma'ala sa'nuhu ayan faqa'anil khata'. Tengok dia punya sarahannya. Bermakna tidak ada seorang pun manusia. Tidak ada seorang pun manusia. Mahma'ala sa'nuhu. Setinggi apapun keadaannya, setinggi manapun makomnya, setinggi manapun apalahnya. Ayang faqa'anil khata'. Yang tak pernah melakukan kesalahan. Tidak pernah. Tidak pernah. Nabi pun melakukan kesalahan, ya mas sekalian. Walaupun kesalahannya tidak menjadikan kemaksumannya. Ya contoh ketika Nabi melayan Abdullah bin Ummi Maktum itulah. Nabi sedang berdakwah dengan kafir Quraisy, Abdullah bin Maktum yang buta datang. Nabi merasa terganggu. Walaupun Abdullah bin Maktum tidak ingin mengganggu karena beliau buta. Nabi tidak layan. Karena baginya, nanti ajalah kan kamu sudah muslim. Kalau tanya nantilah, kami sedang berdakwah pada ketua kafir. Ditegur oleh Allah. Dan tegurannya keras sekali. Lihat dalam surah Abasa. Itu keras tegurannya. Abasa wa tawalla. Itu kan ghaib, kan bukan dhamir ghaib. Sedangkan yang ditegur mutakalim. Jamaah sekalian, ya, menegur mutakalim, orang yang ada di hadapannya, tapi dengan dhamir ghaib, itu sebenarnya teguran yang keras, tapi halus. Itulah. Tegurannya keras, tapi dengan cara yang sangat halus. Bermakna Nabi melakukan kesalahan. Setinggi apapun makam seseorang. Dan Nabi minta ampun. Masya Allah. Nabi Musa minta ampun. Nabi Sulaiman minta ampun. Idhadihiyya tabi'atul basar. Karena melakukan kesalahan itu adalah tabiat manusia. Fasahwu wa taksir min tabi'il insan. Leka, lalai, cuek. Itu tabiat manusia. Wa min rahmatillahi bihadzal insanid dha'if, dan termasuk rahmat Allah bagi manusia yang lemah ini, an fataha lahu babat taubah. Allah buka pintu taubat. Wa amruhu bil inabati ilaih.
Dan Allah perintahkan untuk segera kembali kepadanya. Wal iqbal alaih, hadap padanya. Kama ghalabathu kullama ghalabathu dzunub, setiap kali dia dikalahkan oleh dosa dan maksiat, Allah buka pintu taubat baginya. Walaula hadhihi rahmah azimah la waqa'al insanu fi harajin syadid. Kalaulah tidak karena rahmat Allah yang besar ini dibuka pintu taubat, pasti manusia ini akan berada dalam kesalahan yang sangat dahsyat. Bayangkan, dahlah sifat manusia ini pasti melakukan dosa, pintu taubat pula tidak dibuka. Coba bagaimana susahnya hidup. Dan bila taubat tidak dibuka, mana peluang untuk dapat pengampunan tidak ada. Sekali berdosa, tidak ada peluang untuk bertobat. Jadi tidak ada orang masuk surga. Semua masuk neraka. Karena semua masuk neraka, tak ada masuk. Karena semua orang pernah buat salah, sementara peluang untuk mohon ampun dah tidak diberikan oleh Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nabi ajar. Segala puji bagi Allah. Zat yang dengan sebab nikmatnya menjadi sempurnalah segala kebaikan. Jadi jahat menjadi baik dengan sebab rahmat. Apa rahmatnya? Dibukakan pintu taubat dan dia bersedia menerima taubat kita. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, ada hikmah. Ada hikmah yang boleh kita ambil, kita petik daripada hadis ini. Manusia ini melakukan kesalahan, apakah dia buat salah, itu betul. Tetapi kita kena ingat ya, al-mu'min la yulda'u fi hujrin maratain. Orang mukmin ini tidak boleh dipatuk oleh ular yang sama di tempat yang sama 2 kali. Saya ulangi. Sungguh pun kita ini makhluk yang pasti buat salah, kesilapan, tidak mungkin tidak. Tapi kita diingatkan, jika kita ingin jadi mukmin yang baik, ciri khas orang mukmin, sifat orang mukmin sejati, tidak akan dipatuk ular yang sama di tempat yang sama 2 kali. Sebab itulah hadis tadi kata, bila kamu buat salah, memang itu tabiat kamu, bertaubat. Lain kali bila buat salah, taubat lagi. Tapi jangan sampai kesalahan yang kedua itu sama dengan kesalahan pertama. Walaupun pintu taubat itu terbuka, janganlah sampai kesalahan itu berulang-ulang dalam kesalahan yang sama. Itu bukan mukmin. Entah apa namanya. Tidak sempurna imannya. Ini hikmah dia. Jadi, begini ya, kalau orang buat salah, itu belum merupakan benda yang pelik. Karena memang sifat manusia seperti itu. Yang pelik bila tak mau bertaubat. Okay. Jika orang buat salah, kemudian bertaubat, lalu mengalami kesalahannya, itu juga belum pelik. Jika kesalahan yang kedua ini tak sama dengan kesalahan pertama, itu belum pelik. Caranya bertaubat ya. Yang pelik itu, orang buat kesalahan, kemudian bertaubat, buat kesalahan yang sama seperti yang pertama, walaupun juga taubat, buat kesalahan ketiga sama dengan pertama dan kedua, walaupun bertaubat. Itu pelik. Dan pelik bin ajaib, buat kesalahan 2-3 kali kesalahan yang sama tapi tak bertaubat. Wa'iyadzubillah, tu'adzubillah. Aila budda lil insani ayat ta'allama min akhta'i. Itu maksudnya. Hendaklah manusia ini belajar daripada kesalahan-kesalahan masa lalunya.
Wa kaifa yatajannabuha mustaqbilan, bagaimana supaya ia dapat mengelakkan dirinya pada masa hadapan. Wala yukarriruha kama hiya bihadafiriha, dan tidak akan mengulanginya lagi. Kalau kita begitu, sentiasa belajar daripada mengingat masa kesalahan silap supaya tidak dapat tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau tersilap pun pasti kesalahan yang lain, itu namanya al-wara'. Baru sampai kepada maksud hadis ini. Di bawah kita al-wara'. Waro itu orang yang melakukan kesalahan, kemudian bertaubat, lalu sentiasa ingat akan berhati-hati, jangan sekali-kali mengulangi kesalahan yang sama. Jangan bahasa hadapan. Itu namanya waro. Waro bukan orang tak pernah buat salah, ya mas sekalian. Bukan. Kalau waro itu orang yang tak pernah buat kesalahan, saya ulangi sekali, tidak ada orang yang layak bergelar waro. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tak mungkin buat salah. Jadi pengertian warok di sini, kalau kita hadis ini, orang yang buat salah, kemudian tersilap ya, kemudian bertaubat, kemudian dia berhati-hati, jangan sekali-kali mengulangi kesalahan yang sama. Apakah bermakna bila sudah buat terlanjur kesalahan tidak akan melakukan kesalahan? Bukan, bukan begitu. Pasti akan melakukan kesalahan lagi. Tapi jangan sampai kesalahan yang sama. Orang warak, yakni orang yang berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu sudah kira, itu bagus, itu luar biasa itu. Warok, itu satu di antara pengertian warok. Huwal warok. Nah, itu boleh dilakukan oleh anak muda, oleh laki, oleh perempuan. Oleh yang berbaju kurung, oleh yang berjubah, orang yang pakai t-shirt. Jadi warok bukan pada penampilan pakaian, bukan. Warok itu dalam amal itu tadi lah. Boleh jadi ia ya berpenampilan biasa, pakai baju kurung atau mungkin pakai t-shirt, tapi ya Allah, dia betul-betul lah berazam kuat tidak mau mengulangi kesilapan yang lama, walaupun dia sudah bertaubat. Kalaupun nanti tersilap lagi, rupanya kesilapan lewat, aku sudah berjaya mengelak diri daripada melakukan kesalahan yang sama, rupanya kesalahan yang lain, bertaubat lagi. Kali ketiga coba pikir, maknanya aku masih berusaha untuk tidak mengulangi 2 kesalahan yang pernah dilakukannya. 3 kesalahan. Itu tingkat kewaraannya makin meningkat. Walaupun mungkin dia pakai t-shirt, pakai seluar. Jadi warok bukan pada penampilan. Sebaliknya, jika orang itu katalah pakai jubah sekalipun, yang orang kata berpenampilan macam warak, tapi mengulangi kesalahan, berulang-ulang kesalahan, itu bukan warok. Paham ya? Jadi inilah agama itu kepada inti. Lagi pula pakai jubah boleh, pakai baju Melayu pun boleh. Kan begitu. Pakai jubah boleh, pakai baju Melayu boleh, bagi kemeja boleh, bagi baju kurung pun tak ada masalah. Kan tak ada masalah kan? Ada perbincangan dalam hadis Nabi ke pakai baju jubah, pakai baju kurung, pakai baju. Kan tidak ada. Yang penting ada satu aja, menutup aurat. Yang ada menutup aurat. Tentang bentuknya Allah serahkan pada kita. Itu namanya rishan. Rishan itu ya ini fashion pakaian itulah yang punya nilai estetika terpulang. Ya kalau orang Melayu pakai baju kurung. Nah, atau kadang mungkin pakai t-shirt ya silakan. Atau mungkin pakai kemeja silakan. Ya kalau mungkin duduk di India ya pakai macam ala India silakan. Yang di Pakistan ala Pakistan. Yang di Arab pakai silakan. Itu rish namanya. Asal menutup aurat itulah pakaian Islam. Senang sekali. Pakaian Islam ini pakaian yang menutup aurat mendapat syarat. Secara prinsipnya seperti itu. Ya. Dan Nabi SAW seperti yang saya katakan tadi pernah juga melakukan kesalahan, tapi sekali
sikap Nabi kepada Abdullah bin Maktum kan kurang mesra istilahnya, kurang bersahabat dalam menyambut Abdullah bin Maktum. Nabi ditegur dan Nabi tidak akan mengulanginya. Ingat sungguh. Bahkan dalam satu sirah, setiap kali saja Abdullah bin Maktum datang ke majlis Nabi, Nabi bangun, Nabi letakkan selendangnya, Nabi persilakan Abdullah bin Maktum untuk duduk situ. Nabi kata apa? Marhaban liman atabani billah. Selamat datang, wahai orang yang dengan sebab dia aku ditegur oleh Allah. Mampu kita berakhlak seperti itu. Abdullah bin Maktum inilah orang yang menyebabkan Nabi ditegur oleh Allah, kan begitu. Karena Nabi tidak kurang melayannya, kan. Sebenarnya itu kan kesilapan, bukan kesalahan. Lalu Nabi tidak mengulangi kesalahannya, bahkan setiap kali dia datang disambutnya dengan marhaban liman atabani Allah. Nih, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Sila. Bagi orang yang dengan sebab dia aku ditegur oleh Allah. Luar biasalah akhlak Nabi baca ini bagi saya. Macam mana ya? Bagi kita luar biasa sungguh. Katalah sama-sama seorang pegawai, katalah. Dia jadi syarikat. Kawan kata A dan B. Lalu A ini memberitahu pada bos bahwa B suka tidur. Time kerja suka tidur. Suka main-main. Akhirnya ditegur oleh bos. Karena A melapor pada bos perangai B. Ditegur, pasal kamu ni, kamu tak boleh, kamu kerja. Macam mana bos tahu kan? Ya, beritahu pada. Macam agak perasaan B. Selama ini kawan. Setelah tahu bahwa dia ditegur bos sebab melapor. Agaknya B makin mesra. Atau B makin benci atau makin bengkak. Ya, mungkin kalau makin mesra, Masya Allah, itulah akhlak Rasulullah. Terima kasih banyak, ya lah. Karena sebab laporan engkau lah, aku harus ditegur oleh bos sehingga aku menjadi pekerja yang baik. Aku menjadi pekerja yang amanah. Aku tidak lagi curi ayam. Aku tidak akan curi waktu. Terima kasih banyak lah. Pasal laporan kamu kepada bos lah, aku ditegur sehingga aku menjadi baik. Peluk marhaban. Kalau ada, itulah akhlak Rasulullah. Tapi mungkin yang ada, jumpa yang asalnya kawan karib, yang saya suka membelanja dia, mungkin, kirim salam. Kawan apa itu, kawan menyusahkan. Pasal dia aku dimarah oleh bos. Itu baru dimarah, ditegur oleh bos. Ini tidak, Rasulullah ditegur oleh Allah. Masya Allah. Dan teguran Allah dirakamkan di dalam Al-Quran. Nabi baca, Abraham itu baca, putri Nabi baca, menantu Nabi baca, mertua Nabi baca, bahkan orang Yahudi, orang yang bukan Islam pun baca. Subhanallah. Itu Rasulullah. Dan Nabi, usaha Nabi untuk tidak mengulangi perbuatan kesalahan yang sama, dan Nabi memang tidak terulang sehingga matinya. Itu namanya wara. Namanya wara. Siapa saja boleh melakukannya. Siapa yang muda ke, tua ke. Sebab itu tempoh hari kita telah sampaikan dalam mukadimah kita bicara tentang zuhud dan wara ini. Ini bukan tajuk orang yang sudah 70 tahun ke atas, bukan. Itu tajuk orang muslim bermula pada balik. Hanya karena kadang-kadang pengertian zuhud, pengertian wara ini mungkin ya tidak sebagaimana yang Nabi jelaskan, sehingga ramai yang fikir zuhud wara itu untuk 70 tahun ini masih muda-muda, mana boleh kita disebut zuhud. Kita masih muda, macam nak zuhud. Zuhud tu orang yang dah cukup segala-galanya baru boleh zuhud. Kita masih itu mungkin karena pemahaman dari zuhud itu tidak betul. Zuhud wara itu pelajaran bagi setiap muslim bermula pada balik. Bermula daripada balik.
Ini jamaah sekalian. Ini bermakna amal kita naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Ya, kadang salah, kadang betul, kadang dosa. Sebab itulah dalam hidup ini adalah kita bergantung kepada rahmat Allah itu. Nasib kita itu hendaklah kita gantungkan pada nasib pada rahmat Allah, bukan pada amalan. Orang yang menggantungkan nasibnya dunia akhirat pada amalnya pasti kecewa bila ia melakukan kesalahan. Seakan-akan dah tak ada peluang masa depan karena sudah banyak dosa. Orang yang menggantungkan nasibnya di akhirat di surga atau neraka kepada amalnya pasti putus asa. Jika ternyata amalnya banyak yang salah, banyak dosa, baginya maknanya neraka, aku di neraka lah, susah lah pasti neraka. Bukan boleh begitu. Jangan bergantungkan kepada amal, bergantung pada rahmat Allah. Kan Allah kata, dosa kamu banyak. Kamu melakukan dosa banyak kali, tapi aku sentiasa buka pintu taubat. Marilah, Allah kata, marilah. Bergantung pada rahmat Allah itu. Nanti hidup jadi senang. Hatta orang kafir pun, maksudnya orang yang banyak dosa pun masih boleh tersenyum. Orang kafir pun masih punya harapan. Macam mana orang berdosa boleh tersenyum? Bukan tersenyum karena bangga dengan dosanya. Orang berdosa pun masih mampu tersenyum kerana Allah masih beri peluang untuk bertaubat. Itulah maksud saya. Sehingga tidak akan putus asa dalam mencari rahmat Allah sebanyak manapun dosanya. Coba kalau dia tidak ingat rahmat Allah itu. Dia hanya yakin bahwa masuk surga atau masuk neraka bergantung pada amalnya. Kalau amalnya banyak yang baik, pasti masuk surga. Kalau amalnya banyak jahat, pasti neraka. Siapa yang kata? Nabi pun beritahu kita, la yadkhul ahadakumul jannah bi amalihi. Amaluhu tidak akan memasukkan seseorang dalam surga itu amalnya. Amal seseorang tidak akan memasukkan dia dalam surga. Wala anta ya Rasul, bagaimana engkau? Ya, wala ana, aku pun. Illa ayyadahumullahu bi fadlin bi rahmatin wa fadl. Kecuali Allah limpahkan kurnia dan rahmatnya. Rahmat Allah. Jadi bila orang berdosa, nampak rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Peluang untuk mendapat pengampunan. Manfaatkan itu. Kalau kita terus melihat dosa, tak nampak rahmat Allah, putus asa. Sehingga ada istilah dalam pelajaran ihsan, dalam pelajaran Qalbun Salim, yakni al-inzar lis-salihin wa tabshir lil-'asin. Coba pelik tak pelik itu. Al-inzar, peringatan bagi orang-orang yang soleh, dan kabar gembira bagi orang-orang yang maksiat. Macam mana boleh begitu? Maksudnya, kepada orang yang banyak maksiat, masih ada kabar gembira. Apa kabar gembira bagi mereka? Allah kata, pintu taubatku masih terbuka. Peluang kamu untuk masih surga masih ada. Selagi aja belum menjemputmu. Maka manfaatkan peluang. Itu tafsir. Orang berdosa itu masih diberi tafsir. Marilah. Jangan putus asa. Orang yang buat soleh ada indar. Ada peringatan. Apa peringatannya? Jangan kamu overconfident. Mentang-mentang sudah banyak amal soleh. Pasti masuk surga. Belum. Dari mana kamu tahu dengan amal solehmu kamu masuk surga? Dalam sejarah ada orang yang melakukan amal soleh, tapi hujungnya tukar, buat pusingan you, akhirnya masuk neraka. Jadi su'ul khotimah kan. Jadi orang yang beramal soleh adalah berhati-hati, jaga amal itu. Itu makna indar itu jaga itu sebab belum menjadi jaminan. Adapun orang yang berbuat dosa, bagi kabar gembira, peluang masuk surga masih ada.
Sebab itu saya sering menyatakan, ya, orang yang beramal soleh belum ada jaminan masuk surga selagi ajal belum menjemputnya. Dia belum tahu. Orang yang banyak dosa pun, ya, peluang masuk surga masih terbuka selagi ajal belum menjemputnya. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.